Halo ma bro, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film dari Wong Chun to Sequence. Sebelumnya, bagi kalian yang belum nonton Wong Chun yang pertama, saya sarankan buat nonton terlebih dahulu. Karena ceritanya sangat seru bro. Linknya ada di pojok kanan atas ya. Oke, jika sudah, kita langsung saja. Cari rebahan yang nyaman, siapkan teh bagi yang ngeteh, siapkan kopi bagi yang ngopi. Dan ini dia alur ceritanya. Let's go mamang! Di awal film, kita diperlihatkan seorang kontestan reality show bernama Kimberly Caldwell. Ini dia rarainya, sedang mengendarai sebuah mobil. Di sini, dia sedang berkendara melalui pegunungan West Virginia, bertujuan untuk mencari lokasi proyek barunya. Pada saat mengemudi, dia tidak sengaja menabrak sosok manusia. Dia pun berhenti untuk membantunya. Akan tetapi, sosok itu malah menggigit bibirnya dan mengungkapkan bahwa dia adalah Brother, seorang kanibal balimutan. Kimberly mencoba berlari kabur, namun tiba-tiba dia bertemu dengan kanibal Bali Three Finger, alias si tiga jari. Kanibal Bali itu membelahnya menjadi dua bagian secara vertikal dengan sebuah kampak. Lalu Three Finger dan Brother pun pergi sambil menyeret jasad Kimberly. Adegan beralih ke proses pembuatan intro sebuah acara televisi berjudul The Apocalypse. Acara itu dipandu oleh mantan kolonel Amerika Serikat yang bernama Dale Murphy. Acara ini mengangkat tema tentang bertahan hidup di alam liar selama 5 hari, yang dimana nantinya pemenang akan mendapatkan uang tunai $100.000 atau sekitar 3,5 miliar rupiah. Wow, fantastik. Di sini ada 6 peserta, yang dimana salah satunya adalah Kimberly yang tewas di awal tadi. Kita perkenalkan dulu nama-nama di peserta tersebut, yang diantara lain adalah Elena, seorang model yang sangat seksi dan licin; Zonchi, seorang pemain skateboard peserabutan; Amber, seorang veteran Irak; Jack, seorang pemain sepak bola; yang terakhir adalah Nina, seorang seniman. Di sini, mereka dikumpulkan ke pedalaman hutan Virginia untuk melangsungkan proses syutingnya di beberapa titik hutan. Sudah dipasangkan 32 kamera beserta mic untuk merekam aktivitas mereka. Oke, kita perkenalkan dulu kru dari acara tersebut. Yang pertama ada Michael sebagai kameramen sekaligus sutradara. Kemudian ada Neil sebagai editor sekaligus pemantau kamera. Karena Kimberly tidak kunjung datang dan tidak dapat dihubungi, lalu mereka pun sepakat menjadikan Mara, si produser cantik alias pacarnya si Michael, sebagai pengganti Kimberly. Di sini mereka dibagi menjadi 3 tim, yang diantaranya adalah Elena dan Jack, Amber dan Donsi, Mara dan Nina. Sementara Michael, si kameramen, akan mengikuti kelompok mereka secara bergantian. Dan Dale, si pembawa acara, dia akan menunggu pemenang di markas RV. Peraturannya di sini ada beberapa petunjuk dan tantangan yang akan disebar di seluruh penjuru hutan, dan mereka harus menyelesaikan semua tantangan itu sebelum hari mulai gelap. Jika tidak, mereka akan dinyatakan gugur, dan bagi yang gugur diminta supaya segera kembali ke markas RV. Oke, sebelumnya saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa di film ini ada 6 bala-bale. Di antaranya adalah Pa, Ma, Sister, Brother, Three Finger, dan Maynard. Pada saat pertandingan akan dimulai, terlihat Three Finger membunuh Neil yang sedang kencing, sementara Dale yang tengah mempersiapkan pertunjukan pertandingan diserang juga oleh bala-bale. Kedua bala-bale itu merusak kendaraannya serta properti untuk syuting. Di sini Dale sempat melarikan diri, namun akhirnya dia pun tertangkap. Lalu terlihat Amber yang merasa muak karena Johnsy terus saja merayu gombal selama perjalanan. Di sini, Amber mengaku bahwa dia seorang lesbian. Namun pengakuan itu tak membuat John terdiam. Nina dan Mara mendapati petunjuk sekaligus tantangan. Di sini, Mara sempat tercebur ke dalam sungai. Namun pada akhirnya, dia berhasil menyelesaikan tantangan tersebut.
Sementara itu, terlihat Michael yang memaksa Jack dan Elena untuk melakukan adegan panas supaya serial TV-nya itu laku keras. Elena setuju dengan tawaran tersebut, asalkan wajah dia sering dimunculkan di layar TV. Namun berbeda dengan Jack, dia menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk pergi. Hingga pada akhirnya, Michael lah yang melakukan adegan panas itu dengan Elena. Pada saat mereka melakukan ajul gedang di pinggir sungai, tiba-tiba mereka terciduk karena Mara dan Nina melihatnya dari kejauhan. Hal itu pun membuat Mara sedih karena merasa dikhianati. Nina pun mencoba menenangkannya. Di sisi lain, terlihat John yang terus mengejar Amber sampai akhirnya mereka mencium sebuah daging yang sedang dibakar. Mereka pun mendatanginya dan langsung membawa daging itu. Lalu terlihat Dale yang tertangkap, diikat dan digantung terbalik sambil melihat perut Neil yang sedang digorok oleh Threefinger. Sedangkan Mara yang kesal, dia memilih untuk pergi meninggalkan permainan. Di sini, Nina sempat berkata kalau dia salah jalan. Namun Mara tidak mempedulikan hal itu dan dia terus berjalan. Lalu mereka berdua menemukan sebuah rumah kosong. Ketika Mara mengetahui kalau di rumah itu tidak ada orang, dia pun langsung masuk, meski sebelumnya sempat dicegah oleh Nina. Mara pun langsung mencari sebuah telepon bertujuan untuk menghubungi petugas pengawas dari RV. Namun bukannya telepon yang mereka temukan, melainkan menemukan beberapa keanehan. Salah satunya menampilkan beberapa foto orang-orang cacat dan mengerikan, yang dimana itu adalah foto si Balbale. Ketika mereka mendengar pemilik rumah itu datang, mereka pun segera bersembunyi. Dan mereka berdua pun menyaksikan Balbalema melahirkan bayi yang juga cacat. Pada akhirnya, mereka berdua ketahuan oleh Threefinger. Mara dan Nina segera pergi melalui lubang yang ada di toilet. Namun pada saat mereka berlari, Mara pun terbunuh oleh kampak yang dilempar oleh Balbalepa. Lalu kemudian Balbalepa mengejar Nina. Namun di sini Nina beruntung. Dia bersembunyi di balik batu dan membuatnya tidak ketahuan. Dan di sini Nina menyaksikan jasad Mara yang dibawa oleh Balbale itu. Singkat cerita, terlihat Michael yang baru saja menyelesaikan ajul gedang dengan Elena. Di sini, Michael mengajak Elena untuk pergi ke RV. Namun Elena tidak mau ikut. Elena lebih memilih waktu untuk berjemur di pinggir sungai. Setelah Michael pergi, terlihat Balbale Brother yang terangsang melihat tubuh seksi Elena. Dia pun akhirnya melakukan colai. Hal itu diketahui oleh Sister. Di sini, Sister pun marah dan langsung menyayat punggung Elena di dalam sungai sampai putih tulangnya itu kelihatan. Terlihat jasad Mara dibawa ke tempat yang dimana Dale disekap di sana. Mereka diawasi oleh Threefinger. Setelah Pa dan Ma meletakkan Mara, mereka pun pergi dari sana. Lalu dengan cerdiknya Dale, dia pun berhasil melepas ikatannya dan langsung menyerang Threefinger. Perkelahian di antara mereka pun terjadi, sampai di mana akhirnya Dale berhasil menembak Threefinger hingga terjatuh ke sungai. Terlihat Michael yang berhasil sampai di markas RV. Di sini Michael tidak melihat Neil dan dia pun mencoba mengecek kamera milik Mara, namun tak menampilkan rekaman apapun. Akan tetapi, tiba-tiba mobilnya terguncang dan melaju dan membuat semua peralatannya rusak. Setelah Michael mengecek ke depan, dia langsung diserang dan ditombak oleh Balbale, Pa dan Ma.
Lalu terlihat Amber, John, dan Jack yang tengah menikmati sebuah daging. Namun tiba-tiba Nina datang dan memberitahukan jika mereka harus pergi dari tempat itu karena ada bal-bale. Akan tetapi John tidak mempercayainya dan menganggap bahwa semua itu bagian dari akting. Sampai pada akhirnya dia menyadari bahwa daging yang dia makan adalah paha dari Kimberly, yang seharusnya Kimberly ikut bermain bersama mereka. Hal itu diketahui setelah melihat tato di paha Kimberly. Mereka pun segera pergi menuju RV. Namun di tengah perjalanan, kaki Nina tertusuk paku. Dia meminta Amber dan John untuk segera menemukan RV-nya. Dale menemukan sebuah rumah dan dia bertemu dengan seorang bapak tua. Di sini, Dale hampir menembaknya. Namun Pak tua itu mengatakan jika dia manusia normal bukan bal-bale. Lalu Pak tua itu menceritakan asal-usul bagaimana bal-bale itu dan kenapa daerah tersebut menjadi desa mati. Yaitu ketika 30 tahun yang lalu ada pabrik kertas yang ditinggalkan dan sudah tidak beroperasi. Pabrik itu meninggalkan zat kimia berbahaya hingga membuat para warga memilih meninggalkan pemukiman itu. Namun ada satu keluarga yang tetap tinggal hingga membuat tubuhnya cacat akibat zat kimia tersebut. Kemudian untuk memperbanyak keturunan, mereka akhirnya melakukan perkawinan sedara yang membuat keturunan mereka semakin cacat. Di sini Dale sempat menanyakan dinamit yang ada di sampingnya. Patwa itu mengatakan jika dinamit itu digunakan untuk menangkap ikan. Setelah diselidiki lebih jauh oleh Dale, Patwa itu akhirnya mengungkapkan jati dirinya bahwa dia adalah ayah dari bal-bale itu. Setelah itu, Patwa itu pun langsung menyerang Dale. Dale berhasil menyelamatkannya menggunakan dinamit peledak hingga tubuh Patwa itu hancur. Dan di sini, Dale berencana untuk melenyapkan semua keturunan bal-bale menggunakan dinamit tersebut. Dia pun menyusun rencana dan pergi ke dalam hutan lagi. Sementara itu, John, Amber, Jack, dan Nina yang mendapati mobil RV-nya menghilang. Mereka memilih untuk berjalan kaki menuju pabrik kertas lama untuk meminta bantuan. Mereka segera berlari, namun di tengah perjalanan, mereka melihat bal-bale Brother yang sedang ajul gedang bersama Sister. Di sini, mereka mengira kalau itu Elena. Mereka pun salah sasaran, dan pada akhirnya mereka diserang. Akan tetapi mereka berhasil melarikan diri, dan Nina akhirnya jatuh ke dalam lubang. Jack pun membantunya. Sementara Amber dan John diminta supaya segera menemukan pabrik kertas itu dan minta bantuan. Jack pun berhasil menyelamatkan Nina. Tiba-tiba, mereka dihadang oleh bal-bale Sister dan mereka pun memilih untuk melompat ke dalam air terjun. Di sisi lain, Amber dan John dikejar oleh bal-bale Park dan Brother. Hingga pada akhirnya, mereka berdua terkena jebakan gantung dan mereka pun dipanah hingga tembus di kepala mereka. Akhirnya Nina dan Jack tiba di pabrik dan mereka berdua mengira kalau Amber dan Jack sudah sampai duluan. Namun seperti yang kita ketahui, kalau Amber dan John sudah tewas oleh bal-bale Park dan Brother. Lalu Nina mencoba untuk pergi, namun Jack melarangnya dan meminta supaya menunggu Amber dan John. Mereka lalu melihat garasi pabrik itu dipenuhi dengan banyaknya sebuah mobil, yang berarti bal-bale sudah melakukan ini bertahun-tahun. Ketika mereka melihat RV-nya, mereka segera datang ke sana. Mereka melihat Michael yang sedang dipenggal lewat monitor live kamera. Nina dan Jack pun mencoba untuk pergi. Akan tetapi, bal-bale berhasil menangkap mereka. Dan terungkaplah kalau pabrik yang mereka tinggalkan itu
adalah rumah keluarga besar Balbale. Di sini, Jack digantung dan Nina diikat di kursi dengan kawat berduri. Mereka pun berpesta dengan makan malam, yang dimana menu makan malamnya itu adalah terbuat dari daging manusia. Mereka memaksa Nina untuk memakan daging temannya sendiri. Dale berhasil melepaskan ikatannya, dan dia langsung menyelinap untuk mengalihkan perhatian para Balbale. Saat Balbale itu mencarinya, Dale pun berhasil membunuh nyawa Balbale brother dan sister dengan menggunakan dinamit. Kemudian Dale pun segera melepaskan Nina dan Jack dan memberitahu mereka jalan keluar. Pada saat Balbale datang, Dale pun meminta Jack dan Nina untuk segera berlari, sedangkan Dale akan mencoba menghadang para Balbale sebisa mungkin. Namun entah kenapa, Dale tidak menggunakan dinamit yang dia pegang, sampai akhirnya dia pun terbunuh oleh Balbale emak dan pak. Nina pun berhasil keluar. Akan tetapi, Jack salah pintu dan masuk ke ruangan yang terdapat mesin penghancur pohon besar. Lalu dia pun diserang oleh Balbale Ma dan Pa, dan memaksa Jack masuk ke dalam mesin itu. Nina yang mendengar teriakan Jack segera kembali untuk menyelamatkannya. Terjadilah perkelahian darah antara mereka. Hingga akhirnya, Nina dan Jack berhasil menghancurkan kedua Balbale itu. Mereka berdua pun lalu menemukan sebuah mobil milik Kimberly yang ada di garasi dan mengambilnya lalu pergi. Sementara itu, Balbale bernama Treefinger ternyata masih selamat. Di sini dia sedang menyusui bayi yang cacat menggunakan sepotong jari manusia. Dengan begitu, menunjukkan bahwa dia masih ada di luar sana dan mungkin akan terus mencari mangsa lain. Dan film ini pun tamat. Oke, itulah alur cerita film dari Wang Chun yang kedua. Pesan dari film ini adalah berhati-hatilah jika kalian melakukan sesuatu, apalagi hal itu dilakukan dalam hutan. Nah, sebelumnya ada satu pertanyaan nih. Apakah kalian mau memakan daging teman kalian sendiri? Tulis jawaban kalian di bawah komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Gue pamit, bye.